pada SMP kemarin kan ada materi IPA. Berarti kalian sudah dapat, toh? Gaya dan penuntut itu ilmu dasarnya fisika. Jadi ketika kalian masuk di perguruan tinggi, jadi kalian akan temukan dengan materi gaya itu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, diharapkan isi semua data hari yang telah didaftarkan. Baiklah, dari penelitian Ibu, perkenalkan dulu karena dari SMA 1 mungkin belum tahu. Jadi saya Ibu Elis dari program studi pendidikan fisika Universitas Flores. Kalau yang kelas biru begini berarti Universitas Flores. Sekarang saya semester 8, jadi mau usul skripsi. Jadi untuk usul skripsi itu harus ada data dari sekolah. Kita tunggu penelitian, ambil datanya, baru kita bisa olah data dijadikan skripsi. Sementara kalau proposal kemarin kami sudah ujian, jadi itu tidak ada penelitian di sekolahnya. Untuk kami PPL kemarin ambil data sudah masuk proposal. Sementara untuk masuk skripsi ini kita itu butuh data, video, data, butuh nama-nama dari adik-adik sekalian untuk masuk di data penelitian. Jadi mungkin itu kalian belum tahu pasti terkait penelitian seperti apa, skripsi seperti apa. Nanti kalian baru dapat ketika kalian sudah masuk di perguruan tinggi. Baiklah, model penelitian itu ada dua. Jadi adik-adik mengerjakan soal uraian sebanyak 10 nomor. Ada pen semua? Ada. Jadi soal 10 nomor itu kalian kerjakan duluan, itu yang namanya pretest. Pretest itu namanya perlakuan sebelum diberikan perlakuan. Kalian Ibu berikan tes uraian, tetapi materi gaya menuntut itu Ibu belum jelaskan. Ibu mengetahui kemampuan awal kalian, apakah kalian itu masih ingat tidak dengan materi gaya menuntut. Setelah itu Ibu mengajar sebentar 30 menit, lalu kalian berikan tes lagi, soal yang sama sebanyak 10 nomor. Sebelum kita mulai, jadi saya minta dapat semua soal? Sudah. Sudah Ibu. Sudah jawaban sudah? Sudah Ibu. Sudah. Jadi soalnya. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk kerjanya. Jadi tidak apa, ini soal karena belum diberikan pelajaran, jadi kalian tuh anggap ini soal yang sulit. Jadi sebentar kita kerja lagi soal yang sama, Ibu akan jangan coret soalnya. Kerjakan soal yang sama, tetapi sudah diberikan pembelajaran. Kerjakan semampu kalian dari nomor 1 sampai 10. Kalau tidak paham dengan soal, tanyakan kepada Ibu. Tulis dengan nama, kelas, dengan jurusan. Jurusan kalian harus masuk IPA,
dibulatkan menjadi 10. Kira-kira contoh dari gaya gesek itu apa? Gesekan antara apa misalnya? Ayo yang saya jangan malu. Ayo sudah. Gesekan antara apa? Ayo. Iya, meja dengan lantai, apa lagi? Aspal dengan mobil. Ayo, coba lihatkan contoh ini. Ibu taruh kertas ini di atas meja. Ini tadi soal nomor 1. Ada gaya tidak? Iya, betul ada gaya. Ayo, jawabnya itu harusnya berani. Harusnya bertanggung jawabkan argumennya. Ayo, ibu taruh ini kertas di atas meja. Kira-kira dia bergerak atau tidak? Tidak. Dia ada gayanya atau tidak? Ada. Gaya apa saja yang ada di sini? Dalam program ini. Gaya apa? Soal nomor 1 tadi. Gaya apa? Betul. Mana? Gaya apa? Gaya berat. Arahnya kemana? Besarnya berapa? Gaya berat itu tulis. Gaya berat sama dengan gaya gravitasi bumi. Besarnya berapa? Nah, terus gaya normal. Gaya normal itu arahnya kemana? Ke atas. Mau benda dia, misalnya kita taruh buku di atas meja, dia itu tetap ada gayanya, yaitu gaya berat dengan gaya normal. Besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Sekarang kita lanjut di hukum Newton. Jadi materinya itu kita ringkas saja, karena sebentar kalian akan kerja lagi soal yang sama. Oke? Oke, sekarang kita lanjut di hukum Newton. Kerjakan. Pakai data kemana sih kan? Tidak apa saja, intinya harus ada. Intinya tidak ada yang tidak kerja. Semuanya dikerjakan. Kerja-kerja. Mau kalian tulis ini pulang jawabkan tidak apa. Terus pertanyaan kamu. Kalau tidak tahu, biar ambil kata-kata di pertanyaan terus masuk saja. Ya, mau supaya nilainya, supaya jangan biarkan dia kosong. Fisika 3. Untuk berapa saja? Hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan bunyi dari hukum Newton 1 itu seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Kalian sama buka itu laptop? Tidak. Bunyi hukum 1 Newton apa? Ayo, bagaimana bunyinya? Yang tahu angkat tangan. Bunyi dari hukum 1 Newton. Aduh, Pak. Ayo sudah. Bunyi dari hukum 1 Newton. Ayo. Ini, pahami ini rumus hukum 1 Newton. Ini apa? Sigma. Sama apa? F itu apa?
dalam satu level itu, suatu benda akan mempertahankan keadaan geraknya jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Simpel seperti itu. Suatu benda akan mempertahankan keadaannya jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya, ibu taruh ini pen di atas meja. Ini pen, dia akan tetap diam terus sampai selamanya. Kalau dia manusia sampai dia meninggal pun dia tetap diam. Dia bergerak ketika apa? Ini pen, dia lurus atau lawan dari lurus apa? Bengkok. Terbalik. Percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan F apa? Gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Begitu. Kau coba ibu buat ini F sama dengan N kali A. Ayo. Ini rumus dari pembuatan itu bukan hanya ini saja, tetapi ini juga. Kalau ibu buat rumus begini kira-kira bagaimana? 5 massa kali kecepatan. Iya. F sama dengan massa kali kecepatan. Ayo. Ayo sudah bagaimana? Berarti dia berbanding lurus. Berbanding lurus semuanya. Ayo. Bagaimana? Kalau kita kan turun di rumus kan jadi kalau ditanya berarti rumusnya bagaimana? M kali bagaimana ini? Ini latih dulu kalian bisa menyelesaikan rumus menjadi sebuah kalimat. Seperti di sana dari kecepatan M. Berarti kecepatan berbanding lurus dengan gaya, berbalik terbalik dengan massa. Kalau yang lurus itu gimana? Gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Contoh soal dulu. Yang bisa maju ke depan. Diketahui gayanya 20 Newton dan massanya 4 Newton. Dikanya kecepatan. Berapa kecepatannya? Ayo yang bisa. Ini berapa? 5. 5 itu dapat dari mana? 2 sama dengan 5. Coba ini. Jadi cara mengerjakan dalam soal fisika mungkin yang kelas 2 dengan 13 dulu saya biasa mengajar. Kalau kita mengerjakan soal dalam fisika itu jangan langsung misalnya seperti tadi 5 tidak ada. Jadi kita harus kerja dulu. Yang pertama itu ada diketahui apa yang diketahui dalam soal, habis itu apa yang ditanya dalam soal, habis itu baru masuk di penjelasan. Yang kelas 11 kan apa teknik Umela ya? Tadi mungkin Umela juga sudah mengajar seperti itu. Dari dalam ilmu fisika soalnya itu harus ada diketahui baru ditanya. Coba ini, coba N-nya 30. Satuan dari massa apa? Ayo, satuan dari massa apa? Kilogram. Kilogram. Terus A-nya saya 5. Satuan dari percepatan apa? Meter per sekon. Ditanya gaya, berapa besar gayanya? Ayo, bagaimana? Besar gaya ini 30 kali 5. Berapa hasilnya? 30 kali 5 berapa? 150 satuan apa? Wow, 150. Satuan dari gaya apa? Satuan dari gaya apa? Hati bisa lagi. Ayo.
Besok libur Alex, besok lusa libur. Ayo, hukum 3 Newton. Ayo kamu laki-laki. Bunyi dari hukum 3 Newton itu seperti apa? Pahami rumusnya. Rumus dari hukum 3 Newton itu apa? Ayo, yang punya buku pakai bantu teman-teman. Ayo, rumus dari hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F aksi sama dengan F reaksi. Win F reaksi. Ayo, ini kalimatnya itu bagaimana? Bagaimana bahasanya ini rumus? Fisika itu harus bisa membahasakan rumus ke dalam satu kalimat. Ayo sudah. Nanti kalian akan belajar waktu kalian masuk
sudah, kamu sudah. Video. Ay, wala. Meja kan nih? Tiga. Ayo kamu ngaku. Lihat mereka punya kelompok. Lagi satu kali. Ayo. Coba itu dulu. Nah, kamu lihat. Sampai di sini jadi ya. Oke, coba napasnya itu banyak. Supaya balonnya besar. Nggak sebesar. Coba itu. Wow. Salah masuk. Aduh, ada banyak lagi. Coba lagi, lebih besar lah. Coba lebih besar. Satu kali ini. Coba napas yang banyak. Coba mengarahkan kelompok satu. Juara masih dipegang oleh kelompok satu. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Ibu guru dan teman-teman, dari saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Besaran percepatan bola, hukum 3 Newton.
dan gaya reaksi yang sama besar, tetapi perlawanan arah sehingga tubuh bergerak maju. Perbandingan peristiwa hukum Newton. 1. Penjelasan. Mobil direm 1. Inersi mempertahankan gerak. 2. Bola ditendang. Gaya menghasilkan kecepatan. 3. Berenang. Aksi dan reaksi. Contoh lain, seorang mengendarai sepeda. 1. Awalnya diam, hukum 1. 2. Diketahui sehingga bertambah